Selamat malam teman-teman. Ini adalah market review untuk hari Selasa ya. Hari Selasa hari ini. Gimana teman-teman? Bagaimana dengan hari ini? Apakah teman-teman berhasil mendapatkan harga-harga diskon? Di market update waktu hari Sabtu kemarin ya, kita memang udah membahas sedikit mengenai kebijakan Cina, terutama yang Evergrande ya. Kita tidak menyangka ya kalau misalnya terjadi benar-benar sebuah kepanikan ya. Nah, kasus Evergrande ini sendiri itu bukanlah kasus baru. Jadi dia sebenarnya sudah pernah kejadian waktu beberapa waktu lampau lah ya. Itu di mana ya memang karena keagresifan mereka melakukan ekspansi. Jadi kalau teman-teman lihat di Cina sana, ekspansi atau kenaikan harga properti yang luar biasa itu dimulai sejak 2016-an ya. 2016-an ya, pada saat itulah, pada saat ekonomi Cina sedang jaya-jayanya, di mana pendapatan penduduk mereka itu begitu tinggi-tingginya ya, sehingga orang kelihatannya berlomba-lomba ya untuk menaruh uangnya ke properti sebagai aset mereka ya, karena kalau teman-teman tahu di Cina sana kan ada namanya negara komunis ya, ada namanya pemerataan pendapatan ya. Nah, kalau misalnya pegang cash terlalu banyak, sebenarnya juga mereka takut kan dengan inflasi yang ada dan lain sebagainya. Akhirnya mungkin saja uang cash yang mereka pakai itu nilai tidak berkembang kan. Nah, kedua memang kebiasaan dari memang budaya orang-orang Cina itu, mereka cenderung ya kalau nggak nabung ya berarti mereka akan terus membeli aset-aset mereka untuk disimpan buat masa depan mereka ya. Karena begitu dahsyatnya perkembangan ekonomi yang ada, hampir-hampir kita boleh bilang adalah seperti dibangun di atas pasir gitu. Jadi memang agak-agak rapuh ya. Tetapi yang hebatnya di sana adalah satu, mereka memang negara komunis. Jadi komandonya ya satu ya. Tetapi di balik kebijakan itu, pemerintah Cina itu selalu kita bilang ekonominya selalu dikendalikan oleh 3 pilar ya, 3 pilar. Jadi ada namanya satu pilar BUMN, ada satu pilar namanya swasta, ada satu pilar lagi namanya koperasi ya, atau rakyat gitu ya. Nah, 3 pilar perekonomian ini itu memang dibangun untuk mencegah hal-hal seperti ini, hal seperti hari ini lah ya, di mana swasta itu berkembang terlalu berlebihan dan itu mulai dikendalikan lewat sebuah kebijakan namanya pemerataan pendapatan. Ya, teman-teman tahu lah ya, di mana komunis itu kan kalau bisa tidak ada yang menonjol, tidak ada yang terlalu menonjol, dan tidak ada yang terlalu miskin. Jadi kalau bisa itu selalu rata pendapatannya. Nah, dalam tahun ini ya itu kan kebijakan dari pemerintah saat ini ya, di mana pemerataan pendapatan mulai digalakan kembali. Jadi saham-saham teknologi itu yang pertama yang mulai dikendalikan ya, karena saham teknologi kayak Alibaba, Tencent segala macam itu memang terlalu gede ya, terlalu besar sehingga kelihatannya memang kayak menguasai perekonomian. Jadi itu mulai diobok-obok lah ya. Nah, apakah ini ada hubungannya sama BBYB? Ya, kita nggak tahu ya. Memang saat ini untuk urusan keuangan di negara Cina itu memang cukup ketat sekali. Jadi ini yang kita lihat ya, yang pertama ya. Nah, karena ada kebijakan itu, ada beberapa sektor yang diincar. Mungkin teman-teman pernah baca ya, di mana pemerintah Cina bahkan sampai ngurusin ya. Saya harus ngomong gimana ya? Dalam tanda petik ya, mereka yang tidak maskulin, cowok-cowok yang tidak maskulin itu tidak boleh tampil di TV. Terus habis itu mereka yang anak-anak itu tidak boleh main game lebih dari 1 jam. Jadi itu sampai itu semua diurusin. Karena buat mereka ini penting gitu ya untuk mengendalikan budaya mereka, untuk agar si mental dari yang kita bilang penerus bangsa ini tidak sampai jeblok kebablasan karena begitu dahsyatnya pertumbuhan ekonomi yang ada, pendapatan penduduk tiba-tiba langsung melejit tinggi banget ya.
Ya kita memang bisa lihat lah ya bagaimana kondisi dari negara Cina saat ini. Dia dari nothing menjadi perekonomian kedua terbesar di dunia. Ya, betul ya. Nah, karena melejitnya pertumbuhan ekonomi yang ada, nah di situ mulai tumbuh yang namanya properti. Ya, kebutuhan masyarakatnya untuk properti, untuk rumah yang lebih baik itu menjadi sangat meningkat. Nah, disinilah masuk ada tiga raksasa properti di Cina. Nah, salah satunya adalah Evergrande ini. Nah, Evergrande ini karena begitu tingginya atau begitu masifnya demand yang ada, mereka melakukan ekspansi itu benar-benar berlebihan. Benar-benar luar biasa. Saat ini saja mereka punya, terakhir data yang saya punya itu adalah 1.300 proyek di berbagai kota di Cina sana. 1.300 proyek itu bukanlah sebuah proyek yang main-main. Betul ya? Teman-teman bisa lihat lah kayak Summarecon cuma punya berapa proyek yang bisa dihitung kan. BSD dia cuma punya berapa proyek yang bisa kita hitung. Betul ya? Nah, ini sampai 1.300 proyek. Bahkan karena kejadian ini, itu hampir sebagian besar proyek-proyeknya udah mulai berhenti. Nah, kenapa ini sampai menjadi masalah? Masalahnya itu adalah mungkin teman-teman juga bisa menganalisa apakah nanti akan terjadi di properti di Indonesia. Ya, masalah yang terbesar itu adalah mereka pertama adalah karena kebutuhan, karena demand yang begitu besarnya, mereka mulai melakukan yang namanya pre-sale. Pre-sale itu berarti adalah barang belum jadi, masih jual dena, ya kalau kita boleh katakan gitu, masih jual dena, orang sudah berbondong-bondong beli. Nah, karena mereka mendapatkan likuiditas yang begitu besar, mereka mencoba untuk melakukan ekspansi yang berlebihan. Ada yang masuk ke kayak mobil listrik terus nggak jalan, ada yang sampai beli klub sepak bola ya ternyata rugi dan lain sebagainya lah ya. Nah, akhirnya nafsu untuk ekspansi yang kegedean ini dan ditopang oleh utang akhirnya. Utang itu artinya kalau pre-sale aja kan berarti utang tetap. Karena harus dibangun, harus diserah terimakan baru kita bilang oh, udah selesai. Kita urusan sama si konsumen ini, benar nggak? Ya, nah karena nafsu untuk ekspansinya begitu besarnya, mereka mulai menerbitkan obligasi, bahkan mereka mencoba untuk menerbitkan semacam kalau kita boleh bilang reksadana atau obligasi lah, surat utang lah ya, dengan return yang begitu luar biasanya kepada karyawannya. Ya, nah terus habis itu karyawannya mulai karena returnnya itu begitu besarnya, karyawannya pun berani mengambil utang di luar untuk masuk ke dalam obligasi ini, untuk membeli obligasi itu. Ya kalau tidak salah sekitar 25%-an per tahun. Sedangkan obligasi luar paling cuma 3 berapa persen gitu ya. Nah itu begitu besarnya. Nah mungkin kalau teman-teman ditawarin obligasi segede gitu ya oleh perusahaan yang begitu besarnya, masa nggak percaya sih gitu ya? Dia menguasai begitu banyak proyeknya, terus habis itu ini adalah perusahaan properti yang nomor 2 terbesar di Cina sana, masa kita nggak percaya gitu ya membeli obligasinya, betul ya? Nah, mereka berani untuk berutang untuk membeli properti ini, untuk membeli obligasi ini. Ya kebayang ya, numpuk akhirnya jadi bubble. Ya, nah bubble inilah ya, orang-orang mungkin berkata bahwa ini akan jadi kayak Lehman Brothers. Lehman Brothers kan hancur juga karena adalah si subprime market kan. Subprime market itu juga adalah urusannya soal properti yang dimana digelembungkan terus kan harga-harga properti, dimana saya beli di harga sekian, yaitu saya jual lebih mahal lagi. Yang beli jual lebih mahal lagi, akhirnya menjadi sebuah gelembungan, sebuah bubble dan dia pecah. Nah, apakah mungkin akan menjadi seperti Lehman Brothers? Ya, nah menurut saya nih ya, kekhawatiran itu mungkin agak mungkin khusus untuk Cina ya, dengan cadangan devisa yang begitu besarnya, ini mungkin tidak akan dibiarkan kolaps seperti Lehman Brothers. Ya, tadi kan kita udah bilang kan, di dalam perekonomian Cina kita kenal dengan 3 pilar. Ya, satu yang swasta. Jadi begitu swasta bermasalah, BUMN mulai mengambil alih. Jadi sekarang ya kita lihat ya berita-berita ya,
ada beberapa BUMN yang sudah mulai bernegosiasi dengan si Evergrande ini untuk mengambil alih aset. Ya, apakah ini sudah mulai terjadi atau tidak, kita belum tahu ya. Tapi Evergrande ini ya sudah mulai terdesak karena dia sampai 2023 itu ada sekitar 1.400 triliun obligasi yang akan jatuh tempo, di mana cash-nya mereka itu nggak ada segitu. Jauh dari itu. Ya, nah itu yang makanya akhirnya membuat kekhawatiran di pasar itu begitu luar biasanya. Ini akan menjadi seperti Lehman Brothers segala macam. Ya, nah ini yang mungkin teman-teman harus lihat adalah ini terjadi di negara yang namanya Cina. Oke, satu, mereka punya satu komando. Jadi nggak seperti mungkin di US ya, harus lewatin berbagai tahap ya, persetujuan DPR, segala macamnya begitu panjangnya untuk mengambil sebuah keputusan. Nah kalau di Cina kan sesuatu yang berbeda ya. Ini dari level ya, pemerintahnya mereka. Mereka punya satu komando dan sampai hari ini kita lihat ya, pemerintah Cina sudah tidak akan membail out si Evergrande. Jadi akan benar-benar dibiarkan, kalau memang tidak sanggup untuk melewati ini, dia akan membiarkan ini lewat. Jadi Evergrande ini akan dibiarkan lewat. Oke? Nah, kenapa si pemerintah Cina begitu pedenya? Karena ada dua pilar lain, yaitu BUMN dan ada namanya koperasi di situ. Ketiga, karena mereka punya cadangan devisa yang begitu luar biasanya, ya. Nah, untuk kasus Evergrande sebenarnya mereka bisa melakukannya. Ya, walaupun ya kalau teman-teman mungkin kalau cek ya laporan keuangan dan lain sebagainya, nilai investasi si Evergrande itu mencapai kalau tidak salah ya, hampir 2% dari APBN-nya Cina. Nah, karena kalau kita lihat cuma 2% sih harusnya tidak akan ada masalah yang terlalu berarti sebenarnya untuk Evergrande di pemerintah Cina ini. Ya paling akan ada goncangan sebentar. Habis itu mungkin ya karena ini pemerintahan seperti ini ya, pemerintahan Cina, ya paling pemiliknya akan ditarik kalau diadili, kalau misalnya ternyata false, ya mungkin dihukum mati ya. Biasa kan begitu kan? Dihukum mati, asetnya diambil oleh negara, ya asetnya dibagiin ke rakyat lagi. Dibagiin ke rakyat mungkin setelah ekonominya udah mulai stabil ya, perekonomian udah mulai berjalan lagi. Nah, si rakyat-rakyat yang mengambil properti ini ya mungkin akan disuruh KPR ya untuk balikin kembali uangnya kepada negara. Jadi kalau untuk saat ini ya, ini pandangan saya ya. Saya melihat adalah Evergrande ini memang terjadi guncangan iya. Ya, dan teman-teman harus ingat Evergrande ini, kasus ini bukanlah baru terjadi sekarang. Itu sudah terjadi beberapa bulan yang lalu. Bahkan kalau kita lihat ya, dari teknikalnya aja yang Evergrande punya, nah ini ya, ini teknikalnya itu dia sudah menunjukkan gejala tidak baik, ya itu dari sejak Juli 2020. Jadi teknikalnya sendiri sudah menunjukkan sebuah gejala yang tidak terlalu baik. Ya bahkan kalau misalnya lihat ya pergerakan sahamnya sendiri itu sebenarnya benar-benar boom gitu ya. Itu dari 2016 sampai berapa ini? Sampai 2017 itu setahun itu. Habis itu benar-benar terjadi penurunan saja di sana. Ya dia turun terus. Ya nggak pernah balik lagi ke apa namanya ke all time high-nya segala macam. Ya kan? Apalagi sekarang ya ini mirip-mirip Unilever kan, benar ya. Nah, dan ini adalah support dari tahun berapa ini? Tahun 2014 supportnya, dan itu sudah tembus. Oke, jadi ini bukanlah sebuah peristiwa yang tiba-tiba suddenly terjadi. Ya, nah itu teman-teman harus ingat itu ya. Dia bukanlah sebuah peristiwa yang suddenly terjadi. Nah, pada proses dia ada di bawah-bawah sini, ya ini kan berarti udah ada masalah kan? Saya yakin banget ya pemerintah Cina pasti udah mulai lihat, udah mulai mencari harus bagaimana ya pemiliknya harus mempertanggungjawabkan seperti apa dan lain sebagainya. Ya. Jadi itu yang kita lihat ya. Benar apakah dia akan terjadi sebuah kejadian sistemik
Ya, sistemik dalam arti gini loh ya. Kan ini melibatkan banyak orang ya, mereka membeli obligasi, termasuk pemasok-pemasok barang-barang ya, ada yang masuk cat ya, ada yang semen dan lain sebagainya. Pemasok-pemasok itu ikutan beli obligasi soalnya. Ya, nah ini apakah akan mempengaruhi seluruh bisnis atau sektor konsumsi, atau jangan sampai ya, kan karyawannya ada sekitar 200.000 kalau nggak salah ya. Nah 200.000 karyawan ini otomatis kan depend hidupnya itu biayanya dari si Evergrande ini kan, gaji mereka nggak dibayar dan lain sebagainya. Nah 200.000 orang plus pemasok-pemasok yang lain itu akan seperti apa? Ya, nah itu ya. Jadi saya pikir adalah satu, pemerintah saat ini pasti udah handle masalah begini ya, dan ini harusnya bukan menjadi sebuah masalah yang cukup besar. Dengan adanya kebijakan pemerataan pendapatan, memang sektor ini itu memang diganggu di situ. Iya, sektor itu memang diganggu karena banyak sekali penduduk Cina membeli properti bukan untuk ditinggalin, tetapi untuk investasi. Sama kayak di Indonesia sebenarnya kan. Nah, properti yang dibeli tidak untuk ditinggalin tetapi untuk dispekulasikan, itu cukup menghambat pertumbuhan perekonomian. Ya, kita harus katakan seperti itu ya. Kenapa? Karena otomatis harganya harus digelembungkan terus. Betul nggak? Ya, nah penggelembungan properti yang ada itu tidak baik untuk perekonomian. Dia harus seimbang kan antara demand untuk properti dengan supply untuk properti. Supply yang terlalu banyak juga sama aja, otomatis akan menghancurkan harga itu sendiri. Ya, nah itu yang kita lihat dari si Evergrande. Jadi buat kita, balik lagi ya, sekarang masalahnya adalah, jadi Evergrande ini cukup menjadi sentimen yang akan mempengaruhi pergerakan bursa ke depannya enggak? Iya, benar. Selama masalah ini belum selesai, memang dia akan ada guncangan-guncangan ya. Tetapi itu akan menjadi semakin kecil dengan analis, dengan investor mulai memahami ini masalah Evergrande ini seperti apa dan bagaimana sebenarnya tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah Cina. Jadi ini dia pelan-pelan pasti akan mulai bergeser dan akhirnya kalau kita udah tahu bagaimana pemerintah Cina menangani masalah seperti ini, ya kita otomatis udah tidak menjadi sebuah hal yang perlu kita perhatikan untuk akhirnya menjadi panik segala macam ya. Nah itu yang kita lihat. Nah, dan dilihat dari teknikal hari ini, teknikalnya teman-teman bisa lihat ya, indeks harga saham gabungan masih sesuai dengan polanya. Jadi dia masih ya, ini kan mantul. Ini juga mantul hari ini. Ya, dia mantul. Makanya hari ini kalau Warren Buffett kan bilang kan, bagaimana kita membeli saham? Bagaimana kita membeli atau kita melakukan investasi? Ya belilah pada saat orang sedang panik. Belilah dengan mereka yang sedang ketakutan. Habis itu jual kepada mereka yang optimis. Nah, di sini yang saya sering sebut sebagai shifting psikologi itu. Perhatikan shifting psikologinya. Kalau saat semua orang sedang panik, ingat loh ya, panik dalam arti itu panik nggak punya dasar. Mereka cuma panik begitu saja. Tapi kalau teman-teman sudah tahu ya, lakukan research segala macam ya. Nah, habis itu kita melihat bagaimana penanganan dan ternyata masalah ini sebenarnya masalah kecil yang bisa dihandle oleh si pemerintah Cina dengan cadangan devisa yang begitu besar. Nah, apakah akan terjadi sistemik seperti Lehman Brothers? Nah, ini sudah diantisipasi. Hari ini aja ada injeksi sekitar berapa miliar atau berapa triliun ya ke bank sentral kan? Ini dana cash ditaruh di bank sentral untuk seandainya terjadi rush. Dengan mudahnya kan mereka memasukkan dana sebesar itu karena cadangan devisa memang gede banget. Saking gedenya Evergrande ini, kasus Evergrande ini sebenarnya kecil banget buat pemerintah tersebut ya. Nah, kalau teman-teman lihat dari situ, dari kacamata itu ya, terus habis itu lihat teknikalnya dari indeks harga saham gabungan, harusnya tidak ada fear di sana. Oke, itu satu ya. Nah, kedua, ini indeks harga saham gabungan dia sudah mantul kan. Nah, kita tinggal confirm besok. Ya, kalau hari ini punya ya,
dia masih sesuai dengan pattern atau pola yang ada. Jadi dia masih manut di situ. Ya, masih manut di situ. Plus ya, kalau kita lihat ya, kalau lihat ini adalah Jakarta Seasonal Index. Kalau teman-teman ikuti market update di hari Sabtu kemarin, maka teman-teman juga akan melihat bahwa bulan Agustus dan September memang jelek banget untuk trading. Ya, tetapi khusus untuk September, kalau Agustus kan dia turunnya kan, dia koreksinya kan. Tapi pada saat September, apalagi ini udah September akhir ya, ini adalah saat-saat di mana kita melakukan koleksi, kita melakukan akumulasi untuk saham-saham bagus. Di hari Sabtu yang lalu di market update saya udah bilang kan, kalau market koreksi ya dengan melihat dari indeks Dow Jones, ini udah koreksi kan, dan koreksinya pas gitu ya, mantul di sekitar support. Di sekitar support, apalagi futuresnya sekarang udah hijau. Ya. Nah, kita melihat memang sekarang dia udah koreksi sampai sini. Ini Dow Jones ya, ini udah koreksi. Ya, ini adalah target kita untuk koreksi dari si Dow Jones. Kita nggak nyangka aja dengan satu candle selesai. Ya. Nah, apa yang kita lihat di sini? Nah, kita tinggal wait and see untuk melihat apakah support ini cukup kuat untuk menahan pergerakan dari Dow Jones sendiri. Kalau melihat masalah Evergrande segala macam ya, kita harusnya sudah tidak ada alasan, sudah tidak ada kekhawatiran yang sampai berlebihan sekali, di mana si Dow Jones ini sampai bisa menembus support ini. Ya, jadi kita masih punya secara teknikal ya, ada peluang Dow Jones ini akan kembali retest kembali ke arah resisten yang sudah ditembus ini ya. Dari mana ya? Nah, ini ya. Jadi dia ada peluang untuk kembali retest ke atas ya. Jadi dia retest ke sini lagi. Nah, kalau dia retest ke sana lagi, otomatis dong indeks harga saham gabungan pasti akan mulai ikut ya. Nah, ini kebetulan aja indeks harga saham gabungan sudah duluan. Ya, ini udah hijau duluan. Hijau duluan. Kenapa? Karena Eropa kan dibuka dengan hijau kan. FTSE coba kita lihat yang UK-nya aja ya. Ya, yang UK-nya sudah hijau. Hijaunya udah tebel banget. Ya. Ya, hijaunya udah tebel banget. Jadi harusnya akan diikuti, kalau lihat Dow Jones ya, kita lihat ininya aja ya, volatility untuk S&P 500-nya sendiri sudah mulai berkurang. Lihat nggak? Ini kemarin kan panikannya kan. Ya, nah dia udah mulai berkurang dan itu pas menyentuh trendline. Lihat nggak? Ya, nah dia udah mulai berkurang volatility-nya. Nah, kalau volatility berkurang, indeks Dow Jones-nya akan naik. Ya, kalau dia turun, fix-nya turun, S&P 500-nya akan mulai naik kembali. Ya, nah ini kita lihat ya. Kalau dalam beberapa hari ini kasus Evergrande akan mulai reda. Apalagi ya kasus Evergrande ini baru akan dikatakan force measures, tidak mampu untuk membayar obligasi yang jatuh tempo, itu baru nanti dari hari Rabu nanti sampai 30 hari ke depan. Ya, kalau dia sampai 30 hari ke depan tidak mampu untuk menutupi utang yang ada saat ini, nah dia akan dikategorikan sebagai perusahaan yang default atau mulai, kalau kita bilang apa ya, kalau Inggrisnya likely akan mulai bangkrut ya. Ya, seperti itu. Nah, tapi minimal kita udah tahu ya, bahwa untuk kasus ini pemerintah Cina cukup bisa menghandle hal itu. Nah, itu untuk Evergrande ya. Jadi jangan sampai panik berlebihan karena kita nggak tahu datanya. Karena kita nggak melakukan research. Begitu teman-teman research ke dalam, apalagi ya mungkin teman-teman punya hubungan bisnis dengan di negara Cina ya, atau mungkin punya kenalan yang ada di Cina, teman-teman akan tahu sendiri ya. Memang pembangunan properti ini memang luar biasa. Banyak sekali apartemen yang didirikan bagus tetapi kosong. Itu banyak di daerah Hangzhou, di daerah Shanghai itu banyak yang kosong. Itu ya karena itu ya mereka cuma melakukan investasi, tetapi investasi yang mereka lakukan kan mereka berharap adalah ya mereka bisa mendapatkan keuntungan di beberapa tahun ke depan. Karena 2016 sampai ke
2020 ya sebelum pandemi itu memang harga properti di sana itu memang naiknya gila-gilaan. Akhirnya mereka berharap ya bisa mendapatkan keuntungan dari sana. Oke, nah sekarang kita review sebentar ya. Paling saya kasih 5 menit saja untuk saya share ya. Ini ada saham-saham yang kita mau coba incar di akhir-akhir September ini untuk bisa kita ikut periode bullish ya. Jadi kalau bisa lihat indeks seasonalnya, ya sekali lagi ya di akhir-akhir September memang ada kecenderungan terjadi koreksi di sana ya di akhir-akhir September, tetapi setelahnya itu ada kecenderungan memang harga atau indeks harga saham gabungan akan bullish ya. Bullishnya bahkan kalau misalnya teman-teman lihat di sini ya, kalau seasonalnya sendiri itu bisa ikut sampai Juli. Ya Juli ini terakhir ya, tetapi ya mungkin ya kita kalau lihat dari yang pernah kita alami ya, ini di Februari Maret kan biasanya sideways ya, atau di tahun lalu sendiri Januari akhir ke Februari itu malah koreksi ya kan. Nah jadi setidaknya kita melihat ya Oktober, November, Desember sampai ke Januari kita punya kesempatan di situ ada bullish, ada periode bullish di sana. Nah, periode bullish ini ya mungkin ya ada dukungan dari terkendalinya virus corona ya. Tetapi ya jangan terlalu senang dulu karena kita lihat PPKM udah mulai longgar, orang udah mulai kemana-mana. Di Singapura sudah mulai tutup lagi sekolah, begitu tatap muka langsung kasus meningkat ya. Terus di Cina juga udah mulai meningkat. Terus habis itu terakhir kalau nggak salah di Malaysia juga udah mulai meningkat. Nah, apakah ya dengan longgarnya PPKM mulai meningkat juga kasus di Indonesia ya. Nah, kita berharap ya tidak terjadi seperti itu ya. Tapi setidaknya kita berharap ya pemerintah bisa lah ya mengantisipasi hal itu, dan kita yang hadir di review ini sengaja juga bisa menjaga diri lah ya, 3M diperhatikan. Oke. Nah, ini adalah peluang kita untuk mengharapkan adalah ya adanya bullish di akhir tahun ya, di Oktober, November, Desember. Jadi kita harapkan ada Santa Claus rally, Januari efek itu akan terjadi. Oke. Nah, kalau lihat dari seasonal ini beberapa saham yang mungkin teman-teman bisa perhatikan ya. Mungkin di Sabtu yang lalu saya juga udah sempat bicara beberapa ya. Nah, ini saya pertegas lagi ya. Ada beberapa saham yang teman-teman bisa perhatikan ya. Satu adalah kita ngomongin soal big cap. Ini kan lagi sedang diperhatikan sekali ya. Adalah BBRI. Kemarin kan sampai jebol ya 3610. 3.610 dia sempat jebol. Tetapi BBRI kita hanya akan buy kalau dia bisa break dari resistance trendline ini. Ingat ya. Jadi kita hanya ngumpulin BBRI kalau dia bisa break di atas resistance trendline. Mungkin dari sekitar 3.800 ke atas. Oke? Ya, jadi kalau dia break down terus ya udah biarin aja. Kita hanya buy BBRI kalau dia bisa break dari trendline ini. Ya, ini lagi hangat-hangatnya. Ini saya tebus enggak? Terus habis itu apa yang harus saya lakukan? Kok BBRI turun terus? Padahal udah right issue. Ini kabarnya kan dia udah in-brand dengan si Pegadaian, sudah in-brand dengan PNM ya. Nah, kok turun terus? Udah dapat duit begitu kencengnya, kok turun terus ya? Nah, kita nggak mau tahu urusan itu ya, karena untuk menganalisa itu kan butuhkan research data yang sangat complicated ya untuk mendapatkannya ya. Jadi secara teknikal kita hanya tunggu dia break aja dari sini. Break aja dari trendline itu. Kalau dia break ya kita baru ikut. Oke, ini untuk BBRI. Habis itu saham lain yang saya udah lihat adalah MAPI ya. Ini adalah saham yang pasti akan saya carry on di Oktober, November, Desember. Jadi ini yang saya akumulasi. Ya, saham ini sudah kita akumulasi dari bawah, kemudian habis itu dia break dari sini, kita akumulasi lah. Ini dia mulai break lagi. Ya, nah, kalau dia sampai break lagi, ya berarti dia akan ke box selanjutnya kan. Ya, target saya adalah dia akan membentuk sebuah base yang agak besar itu di sekitar 965 sampai ke 1075 ya, mungkin 1100 gitu. Dia mungkin akan base agak besar di sana. Ya, jadi kalau teman-teman mau swing aja, targetnya di sini 965 sampai 1075. Nah, ini kurang lebih targetnya.
Ya, ini untuk MAPI. Terus habis itu teman-teman juga bisa perhatikan adalah Wika. Ya, Wika, nah ini adalah buy pada saat dia breakout. Ini kan udah seperti kelihatan kayak best gitu ya. Buy pada saat dia breakout. Dia breakout baru teman-teman buy. Kalau teman-teman tidak berhasil buy di sebelumnya ya, breakout sebelumnya. Ya, Wika, satu lagi adalah PTPP. Ya, ini saya agak cepat aja karena kita udah sempat ngulang ini ya. Ya, ini juga buy pada saat dia breakout. Ya, breakout dari base ini aja. Ini di atasnya, jaga atasnya aja ya. Nggak usah jaga bawahnya. Kan kita belum beli. Kalau dia break ke atas, ya berarti ini break berapa ya? 1085. Jadi dia break ke atas baru kita ambil. PTPP. Habis itu ada satu lagi namanya INTP. Semen kan? Nah, untuk semen, teman-teman bisa melakukan dua hal ya. Pertama, kalau agresif, berarti teman-teman bisa buy pada saat dia ada di sekitar trendline ini. Ini agresif, oke? Yang sedikit konservatif, teman-teman bisa buy pada saat dia break dari trendline ini. Ya, kalau teman-teman benar-benar konservatif, ya buy-lah pada saat dia break resisten ini. Ya, 116 kurang lebih. 11600 untuk INTP ya. Nah, habis itu ada satu lagi adalah Jasa Marga. Jasa Marga, lihat ya, dia masih cukup manut ya dengan si pattern ini. Ya, dia masih cukup manut. Memang dia sudah sempat breakout tapi false di sini ya, tetapi habis itu dia mulai masuk kembali. Jadi kalau selama dia masih manut di sini, ya udah teman-teman tinggal lihat aja, tungguin aja reaksi kalau dia mulai breakout kembali. Ya, dia breakout kembali, nah teman-teman ikut ya, kemudian teman-teman bisa lakukan cicilan lagi kalau seandainya dia mungkin retest ya, retest habis itu mulai naik kembali. Ingat ya, ini adalah saham-saham yang kita mau ikutkan ke periode bullishnya indeks di Oktober, November, Desember ya. Semoga bisa sampai ke Januari. Ya. Oke, nah habis itu ada saham ERA. ERA ini juga udah sempat kita bahas ya waktu hari Sabtu kemarin. ERA ya, nih teman-teman tinggal reaksi pada saat dia breakout. Ini kan belum breakout ya. Kemarin sempat diisukan mau diambil alih atau diakuisisi oleh Jarum dan lain sebagainya. Ya itu mungkin mendorong ya pergerakan ERA ya. Benar atau tidak kita nggak mau tahu ya, tetapi minimal dari teknikalnya kita bisa confirm dulu nih. Kalau dia break aja, nah, kalau dia break out dari area konsolidasinya dia yang sekarang, berarti kan memang ada sesuatu yang terjadi dalam situ. Benar ya, ada orang-orang yang lebih tahu dari kita sehingga mereka melakukan akumulasi di saham-saham tersebut. Nah, kita tinggal reaksi aja, benar atau tidak, pokoknya kita nggak mau urus. Ya, tinggal lihat di teknikalnya. Teknikal mengatakan bahwa oh ini ada sinyal untuk kita buy. Begitu dia breakout dari trendline ini, berarti ini kita lakukan cicilan. Harapan kita adalah dia masih ada retest. Ya, retest, ya ini cicil kedua, kemudian dia baru naik lagi. Ya, ini adalah posisi-posisi sudah low risk ya. Oke, itu ERA. Teman-teman bisa perhatikan lagi adalah saham ANTM. Antam. Ya. Nah, pada saat pasar resikonya mulai gede, mulai naik, biasanya kan diincar itu adalah safe haven kan. Ya, nggak tahu safe haven nanti si emasnya akan naik apa tidak ya. Atau nikel ya, nikel teman-teman juga lihat ya harga nikel kemarin jatuh ya karena pemerintah mencoba ya ada wacana bahwa nikel itu akan dikenakan pajak. Ya, dikenakan pajak. Ya, nah kita belum tahu bagaimana akan kelanjutan untuk itu ya, tetapi setidaknya dari ANTM kita lihat ya, dia mulai kembali ya bergerak di sini. Nah, kita tinggal tunggu aja begitu benar-benar dia bisa break ya. Baru kita mulai ikut. Ini kalau sampai bisa break, ya, perkiraan kita itu akan cukup besar ya. Kenapa? Karena konsolidasinya sudah berlangsung sejak awal 2001. Berarti ini konsolidasinya hampir mau 10 bulan sampai 1 tahun. Ya kan? Nah, teman-teman tahu sendiri ya, kalau teman-teman lihat sekarang lah ya, kalau
diisolasi atau work from home segala macam, begitu diperlonggar gimana tuh reaksinya? Ya, kan kita ditekan kan, jenuh segala macam kan. Kejenuhan itu kalau memuncak ya karena ledakannya lumayan besar. Benar ya? Lihat sendiri lah sekarang ya, kalau PPKM begitu udah dilonggarkan, udah ke level 2, level 1, lihat di tempat wisata langsung penuh kan. Nah, itu kurang lebih sama kayak di saham juga. Kalau kejenuhannya ini kan udah pada saat dia konsolidasi, itu kan berarti untuk menghilangkan namanya oversold kan. Ya, untuk sampai jenuh belinya ke arah jenuh jual kan. Nah, kalau jenuh jualnya sudah sangat jenuh, artinya sudah tidak ada transaksi lagi, tidak ada yang menjual, ya tidak ada yang menjual. Yang beli ya berarti ada yang melakukan akumulasi secara diam-diam. Makanya harganya kan lihat ya, bergeraknya tadinya kan besar. Tadinya besar, terus mengecil. Ya, dia terus mengecil ya, dari trendline-nya kan teman-teman bisa lihat ya, dia terus mengecil. Ya, nah ini kalau misalnya saya tunjukin volumenya, ya dia terus lihatnya, terus kecil. Nah, ini adalah kejenuhan yang terus ditekan. Ya, anggaplah ANTM itu kita sedang lakukan isolasi mandiri. Nah, ada satu hari di mana isolasi mandirinya selesai. Jadi dia breakout. Nah, teman-teman bisa lihat ya, pada saat dia breakout itu biasanya pergerakannya akan cukup masif. Ya, pergerakan naiknya akan cukup masif. Ya, itu ya teman-teman. Jadi tinggal tungguin ya. ANTM pada saat dia mulai breakout. Buat teman-teman yang agresif, sebenarnya sih kita bisa melakukan cicilan ya pada saat di area-area support ini ya, kalau agresif. Jadi saya melihat adalah area 2200 itu merupakan sebuah area yang cukup seksi ya untuk teman-teman agresif. Ingat ya, ini agresif. Oke? Kenapa? Karena posisinya udah low risk, udah berada di sekitar support ini, ya berarti stop loss kita bisa taruh di bawahnya. Ini udah konsisten low risk. Jadi kalau misalnya kita beli di sini, ya turunnya kan lumayan jauh. Betul ya? Ya kan? Nah, jadi kalau dia breakout, kita beli, ya minimal kita ada stop loss-nya di sekitar trendline tersebut, di bawah trendline tersebut. Nah, ini makanya kondisi low risk. Ya. Nah, kalau teman konservatif, tunggulah dia breakout. Oke? Itu untuk Antam. Saya coba agak cepat ya. Nah, habis itu teman-teman lihat Aisyah. Oke. Nah, Aisyah pokoknya biarkan. Ya, kita udah cukup jamuran dari situ ya, menunggu kok nggak break juga. Jadi sementara kita biarkan sampai dia break dari area resisten tersebut. Jadi sekitar 234-an. Ya, 226 sampai 234. Jadi tunggu dia breakout di situ aja, baru kita mulai ikut. Jadi kalau misalnya Oktober dia udah mulai bullish, November dia udah mulai, ini saham teman-teman harus lirik, oke? Kalau dia breakout, kita baru ikut. Sekarang biarkan dia konsolidasi. Ingat, semakin lama dia konsolidasi, semakin bagus. Tapi kita jangan ada di dalamnya. Ya, kita sudah ada di dalamnya cukup lama. Ya, kita udah buy di pivot point-nya udah cukup lama lah ya. Nah, kita udah keluar. Nah, sekarang tinggal kita pantau saja. Kita pantau ya. Teman-teman tahu juga ya, laporan keuangannya sudah mulai untung, dari rugi sudah mulai untung. Oke? Nah, habis itu ada satu saham lagi adalah Krakatau Steel. Ini juga teman-teman perhatikan, oke? Buat teman-teman yang konservatif, ingat, buy pada saat dia breakout aja. Buy pada saat dia breakout. Ya, buy berarti pada saat dia breakout 540, dia bisa berada stay di situ. Atau breakout dari ini area ini nih. Area trendline yang di atas itu. Ini kan minornya ya. Minor dia breakout, teman-teman bisa ikut. Nah, kalau majornya itu kan masih di atas ini nih. Ya, di atas itu mungkin ada di sekitar berapa ini? 600-an ya. Dia masih ada di sekitar itu. Jadi teman-teman bisa tunggu untuk yang konservatif. Gue mau tunggu aja lah, mungkin tunggu sampai laporan keuangan Q3 keluar ya. Dia bisa ada di atas sini atau tidak. Ya, tetapi berita gembiranya untuk teman-teman untuk yang Krakatau Steel ya, ini pernyataan Pak Jokowi loh ya, bukan pernyataan saya. Krakatau Steel sudah sehat. Ya. Nah, jadi ya itu biasanya akan dipakai buat menggerakkan saham. Jadi ini katalis ya, bahwa Krakatau Steel sudah sehat. Tapi memang dari laporan keuangan yang ada segala macam, memang kita udah melihat ya perbaikan demi perbaikan yang signifikan terjadi pada
Krakatau Steel. Ya, jadi kita harapkan adalah ini akan menjadi salah satu saham yang cukup kinclong ya untuk sampai ke akhir tahun sampai ke awal tahun ya. Nah, habis itu ada INKP dan Tekim. Ini juga teman-teman bisa perhatikan. Buy pada saat dia breakout saja. Buy pada saat dia breakout. Posisi breakoutnya masih sama. Ini apa ya? INKP di 8.175. Satu lagi adalah Tekim. Buy pada saat dia breakout, ini masih ada di sekitar 8.000. Ya, nah itu kurang lebih teman-teman. Ya, teman-teman silakan catat ya. Itu adalah saham-saham yang akan saya incar. Ya, tentu tidak semuanya. Berarti teman-teman pilih ya dari semua saham itu kira-kira berapa yang bisa masuk ke dalam portfolio kita. Nggak usah sampai jadi supermarket semua teman-teman borong, nggak juga ya. Saya juga buat saya pribadi itu paling cuma 6-7 saham saja yang saya ambil. Sesuaikan juga dengan modal teman-teman. Ini adalah saham-saham yang liquid. Ya, buat teman-teman yang mungkin punya modal yang sampai 1M, berapa M pun, ini adalah saham-saham yang cukup liquid untuk teman-teman bisa masuki. Jadi bukan saham-saham yang nggak liquid. Ya, kalau nggak liquid ya teman-teman harus hold cukup lama kan. Nah, ini kita masih ke swing sampai ke position. Jadi ini yang kita ikut ya, saham-saham yang mau kita ikutkan di periode bullishnya di Oktober, November, ya Desember, ya kalau misalnya kita bisa ya ikut sampai April, Mei gitu. Ya siapa tahu ya dia akan bullish sampai ke sana. Oke, nah itu teman-teman review yang saya bisa kasih. Ya buat teman-teman ada pertanyaan nggak sampai sini? Silakan teman-teman. Oke. Ada pertanyaan? Oke, JSMR ya. JSMR, teman-teman lihat ininya ya. Lihat, teman-teman gambar pattern-nya aja ya. Oke. Nah, kalau teman-teman gambar, ini kan dia cukup manut ya. Benar ya, cukup manut ya. Buat teman-teman agresif, ya berarti ikut di bawah, ikut di bawah, ikut di bawah. Ini agresif. Oke, ini agresif. Buat teman-teman yang konservatif, benar-benar tunggu dia break. Dia break bisa stay di atas. Bisa stay dulu di atas ya harganya. Ini kayak misalnya ini ya. Ini kan dia break. Oke. Textbooknya kan mengatakan kalau dia bisa hijau di atas, nah kita buy. Ini kan dia tidak hijau. Ya kan? Jadi ya kita masih ini false breakout kan. Nah, jadi tunggu dia break baru kita bicara. Oke, ini untuk JSMR. MTDL kita udah bicara berapa kali ya. MTDL pakai untuk position. Teman-teman kalau MTDL buy untuk long term. Kalau untuk short term MTDL tidak terlalu menarik. Ya, apa nih? TWR, TOWR. Oke, ya TOWR sebenarnya ini adalah satu saham yang cukup menarik ya. Pokoknya selama dia tidak break dari trendline ini, tidak break dari sini ya atau tidak break dari sekitar 1.300 sampai 1.270 dia tidak break, dia masih stay di sana. Ini saham masih cukup menarik untuk bisa teman-teman perhatikan ya. Saya cenderung ya kalau untuk TWR ya saya cenderung akan karena ini saham lewat banget ya. Jadi saya cenderung akan menunggu dia bisa break dulu stay di atas 1.400. Baru kita mulai collect untuk si TWR. Tapi kalau teman-teman untuk yang position ya, untuk yang benar-benar view-nya itu lama, ya mungkin setahun atau 2 tahun ke depan ya. Nah, teman-teman bisa cicil lah, cicil TWR di harga-harga sekarang ya, di sekitar 1.300, 1.000 sampai 1.400 lah, itu area-area teman-teman bisa cicil. Tapi ingat ya, view-nya untuk long term. Ya, Ramayana itu juga sama ya dengan MAPI dengan apa saya tadi era ya. Nah, kalau teman-teman mau ambil Ramayana, saya sarankan adalah tunggu dia break ini. 730, dia break resisten dulu ya. Baru teman-teman ambil. Kayak ini harusnya sih bisa break ya. Besok mungkin harusnya akan ada break. Kenapa? Karena dari 3 candle ini diikuti dengan mulai meningkatnya volume ya. Ini kan hari ini mungkin karena itu ya, karena masalah Evergrande aja ya. Tapi minimal teman-teman cek deh ya, kalau dari teknikalnya 730 adalah area yang cukup menarik untuk Ramayana kalau dia bisa stay di atas 730. Oke, itu untuk Ramayana. Agro sih harusnya itu masih sideways ya. Ya.
Nah, agro ya sama ya, teman-teman cek ini pattern ini punya, ikutin aja pattern itu sampai dia break. Dia break baru teman-teman ikut. Ya. Ini teman-teman bisa cek di market update yang lalu. Raja tadi udah saya bahas ya, raja ya. Kalau teman-teman konservatif ya buy on breakout di 212. Ya, buat teman-teman yang agresif kan waktu hari Sabtu kemarin juga udah kita bincangkan kan, buy di sekitar support itu. Kalau misalnya teman-teman bisa dapat di sekitar support. Hari ini saya bisa dapat raja itu kalau nggak salah di 193, 191 saya sempat dapat. Ya hari ini dia sempat di berapa ya? Antrian saya di situ. Tapi kayaknya sih dapat sih. Low-nya sampai 190 ya, 190, open-nya di 193. Ya ternyata dia naik. Ya ini mungkin ada efek juga dengan Pegas. Pegas kan berhasil memenangkan beberapa gugatan. Nah, Tebik juga sama ya. Tapi Tebik saat ini kan lagi konsolidasi di atas. Nah, ya tunggu aja Tebik ya, kalau teman-teman yang agresif ya berarti buy di sekitar support ini. Nah, supportnya berapa? Kurang lebih di sekitar 3.000-an ya. 2.900-an ya kalau bisa teman-teman bisa dapat di situ. Ya, ini berarti buy on support. Ingat, kalau teman-teman buy on support, berarti teman-teman agresif. Ya. Stop loss-nya ada di sekitar itu. Kalau teman-teman konservatif, buy on breakout di sekitar 3.400 ke atas. Ya, ini untuk Tebik, dia masih konsolidasi ini. Ya, AGII itu kayaknya emang ada trennya di sana ya. Oke, ya ini memang ada di sekitar support, cuman teman-teman tunggu aja ya. Ini kan dia baru ada di support, terus memang tidak ada volume di sana. Ya, kita tunggu aja sampai dia bisa. Ini kalau teman-teman bikin itu ya, bikin sebuah base di sana, tunggu aja kalau dia bisa break base itu, atau tunggu minimal. Ini kalau teman-teman di kelas hitung aja kometnya, minimal udah ada higher low-nya di sana, menunjukkan bahwa dia sudah mulai minor uptrend. Ya, baru teman-teman ikut. Kalau sekarang ini baru selesai turun, memang low-nya itu memang sudah nggak kelihatan ya, low-nya udah nggak ada low yang baru ya, tetapi juga belum ada high yang baru. Jadi ya lebih baik minimal dia sudah mulai membentuk higher low untuk periode minornya. Ya itu ya. Oke, nah Inco harusnya kurang lebih sama kayak Antam ya, kalau tidak salah. Nice. Oh, Inco malah udah breakdown. Nah, kalau dia udah breaking down, ya kalau dia udah breakdown dari base, teman-teman lebih baik tunggu aja dia di bawah sini, di sekitar 4.200-an. Lebih baik tunggu di bawah situ untuk Inco. Kenapa dia turun kita nggak tahu. Ya, apa karena dia pengaruh oleh harga nikel, harga batu bara masih cukup bagus ya. Paling harga nikel kali ya. Kenapa ya? Karena sentimen dari pemerintah juga mau menerapkan pajak terhadap komoditi nikel ini. Ya, PMMX ini sama apa ya? Baru IPO ya? Nggak ada PMMX. Ini mungkin yang saham yang udang itu kali ya, PMMA ya? Atau apa ya? PMMP kali ya? Nah ya. Ini mungkin ini kali ya maksudnya ya. Ini saham baru IPO ya. Kalau misalnya kita lihat ya. Oke. Ya ini minornya aja ya kita lihat ya. Kalau sekarang, kalau lihat dari sekarang, memang dia ada di sekitar support dari pattern ini ya. Tapi ya, saya nggak tahu bagaimana skor untuk PMMP, karena dia masih baru ya, laporan keuangannya juga kayaknya sih masih belum terlalu kelihatan banget ya. Tapi ya teman-teman ya, kalau misalnya untuk saham-saham yang baru IPO begini, ini kan memang ada pattern di sini ya. Kalau misalnya dia bisa break dari pattern ini, ya sudah, teman-teman bisa ikut ya. Tetapi ini murni teknikal, jadi tidak ada urusan soal fundamental, karena fundamental harusnya tidak terlalu kelihatan di sini. Ya, jadi baik pada saat dia breakout aja. Ini sementara dia memang masih ketahan di sekitar support trendline yang ada ya, masih ketahan di situ. Kalau sampai dia bisa break, berarti dia bakalan sampai ke sekitar sini lah. Ya, sekitar 430-an. Oke. Itu LPL.
MLPL. Kemarin sih udah sempat naik ya. Ini MLPL ya. Targetnya sampai kemana ya? Sementara ya targetnya 670 sampai 810. Ini kayaknya udah pernah bahas ya, makanya saya udah pernah gambar. Saya nggak trading di saham ini ya. Jadi teman-teman kalau misalnya dia bisa break ya targetnya 670 ya. Kalau 670 dia bisa tembus ya 810 itu adalah sasarannya. Kalau dia bisa break lagi ya berarti apa ya, tinggal teman-teman ikutin. Ya, ini ada resisten selanjutnya. Ya, tapi sementara yang kelihatan adalah 670 sampai 810 ya. Raja udah kita bahas, SSIA ini 6520 udah break belum ya. Nah. Oke, nah ini ya. Ini sebenarnya udah tinggal tunggu break doang nih. 520 kalau dia break, ya dia bisa stay di atas. Udah teman-teman, udah masuk aja. Ya dari bawah kita udah bilang ya, dari bawah pada saat dia break ini udah bisa masuk ya. Oke, nah habis itu terakhir adalah di 520. 520 kalau misalnya dia bisa break ya, teman-teman masuk lagi di sana. Ya, nah cicilan terakhir teman-teman mungkin ada di trendline yang weekly ini. Yaitu untuk SSIA. Oke, ya BTPS. Udah mulai naik ya. Nah, BTPS ini kalau udah punya barang aja ya, udah punya barang berarti ikut aja. Dia paling masih ada peluang untuk sampai ke trendline ini. Kalau belum punya barang, tunggu break trendline aja. Ya kalau udah punya barang, ya ikut aja dengan trailing stop ya, paling ke arah trendline itu kalau sudah punya barang. Oke, kalau belum punya barang ya berarti tinggal tunggu dia breakout atau ini di trendline ini dia bisa nggak kira-kira pullback ke sekitar support sini. Ini kecil banget ya. Ini udah ada, oh ini malah jadi resisten sebelum trendline. Ya, jadi ini ada peluang untuk dia pullback dulu ya, dia pullback. Ini ada beberapa struktur pasar di sana ya. Ini bisa teman cek di sini satu. Ini ketebalan nggak? Soalnya sih jelek banget kalau tebel-tebel ya trendnya. Nah, ini kalau dia bisa pullback ya, kalau dia pullback berarti satu ke 3.000, satunya lagi ke sekitar 2.670. Itu kalau dia bisa pullback. Tapi kalau misalnya dia cukup kuat untuk naik, ini kan adalah foreign darlingnya itu ya, asing ya. Jadi teman-teman bisa ikutin juga dengan foreign flow. Ya kalau selama foreign-nya belum taking profit, ini masih bisa teman-teman itu ikutin. Ya, Tekim bagus untuk invest. Sebenarnya kalau untuk invest ya, saya nggak ngomong invest ya, teman-teman bisa buat position aja ya. Average-nya 7.900. Ini average ini buat trading atau memang buat position ke atas. Kalau misalnya teman-teman Pak Denny pakai ini untuk invest ya, berarti harus siap untuk average down. Jadi kalau misalnya average-nya 760, harusnya bisa melakukan average down. Jadi kalau misalnya dia bisa balik lagi ke sini ya, di 6.300 berarti average down di sana. Ya, tapi kalau misalnya melakukan trading, ini harusnya sudah cut loss ini mah. Ya kalau ini target saya kalau seandainya ya kita bilang oke lah ini buat invest ya. Target saya paling cuma sampai ke sekitar 17 ribuan tok. Ya, tapi kapan dia sampai ke target ini ya kita nggak tahu. Ya, jadi pastikan dulu planning di awal itu memang buat invest. Ya, bukan karena uji nyangkut terus menjadi investor. Tadinya mau trading, terus karena nyangkut jadi investor. Nah, itu udah nggak cocok. Ya, BPKP bagaimana? Nah, BPKP kan perkembangan terbarunya adalah adanya delisting. Ya, adanya delisting. Nah, kita nggak tahu apakah si Boswa ini akan melakukan perlawanan karena ada delisting tersebut. Ya, terus habis itu kedua ada right issue yang kabarnya tanggal 23 ini adalah cum date-nya. Nah, ini kok kayaknya tidak ada apapun gitu loh. Right issue di sekuritas itu masih tertulis tentatif. Ya, jadi selama
call protection-nya belum selesai, kita tidak melakukan apapun. Memang kemarin itu saya sempat ikut ini ya, ikut euforia, ada euforia delisting itu. Ya memang dapatnya ya lumayan lah ya, sekitar 5-6%. Tetapi itu bukan untuk kita hold dulu karena posisi masih wait and see untuk BPKP ya. Tapi kalau dia bisa ke arah 390 mungkin cukup seksi ya untuk kita bisa sedikit melakukan cicilan di daerah sana. Ya. Tetapi ya buat saya selama dia masih ada call protection-nya, kita belum lirik. Jadi kita masih cuman memantau dia aja. Oke. Nah, habis itu coba POR ya. POR ini tidak terlalu liquid ya. Tidak terlalu liquid untuk dilakukan trading ya. Tapi memang dia punya fundamental sih cukup bagus ya. Sebenarnya kalau misalnya untuk POR ya, dia jangan sampai turun di atas 600. Kalau sampai turun di atas 600, lebih baik keluar dulu lah ini. Ya, ini untuk PWR. ZBRA ini saya tidak terlalu suka dengan sahamnya ya. Kelihatannya memang rada-rada diatur ya. Ya ini ya untuk ZBRA ya. Nih. Oke, dia kalau misalnya udah break dari 700, ini teknikalnya doang ya. Berarti ada peluang dia akan terus ke bawah. Yang nggak tahu dijagain lagi apa enggak. Saya nggak tahu. Oke. Chen lebih baik tunggu tender off-nya selesai. Ya, tetapi teknikalnya udah bagus. Chen itu teknikalnya kalau nggak salah supportnya di 300 sampai 302 ya. Nah, tunggu tender off-nya selesai aja. Biasanya kalau tender off-nya selesai paling ya ada di sekitar itulah ada teknikalnya. Ini tinggal ikutin trendline-nya aja. Ya untuk Chen. Teknikalnya selesaikan dulu. Nah, BBYB kabar terakhirnya itu adalah RUPSLB-nya itu tidak berhasil karena tidak cukup forum ya, tidak cukup forum ya. Nah, berita terakhir adalah soal Jack Ma lagi. Saya nggak tahu apa karena uangnya sudah ketahan, tidak bisa keluar dari negara tersebut ya, sehingga proses nanti moral issue segala macam itu cukup susah. Jadi teman-teman lebih baik wait and see lah ya, karena aku laku itu kan adalah punya Alibaba kan. Nah, bagaimana proses kebijakan pemerintah Cina dalam hal ini nih, dalam hal pengendalian terhadap Alibaba ini. Karena kalau Alibaba dikendalikan, uang itu tidak keluar kemana-mana loh. Nah kalau uang nggak keluar kemana-mana, BBYB ini masih posisinya dana modal intinya masih kurang kan. Nah kalau dia melakukan right issue, sangat berbeda dengan BBKP. Kalau BBKP komitmennya kan udah ready banget kan. Dan Korea Selatan kan negara yang tidak tidak sampai mengendalikan sampai keuangan sampai segala macam kan. Nah, itu yang teman-teman mesti perhatikan. Oke, BBYB secara teknikal memang dia masih dalam kondisi konsolidasi ya. Jadi ya makanya teman-teman perhatikan dulu, itu selesaikan dulu. Aku laku itu ya bagaimana support Alibaba ke dalam situ. JPFA bisa cup and handle. Cup-nya di mana? Oh, ini udah turun. Ini nggak ada cup, nggak ada handle-nya ya. Nggak bisa. Ya, oke. Habis itu BSDE. Oke, nah ini udah gagal ya. Dibuang kalau gagal. Nah, ini BSDE ya. BSDE sama. Kita masih menunggu dia bisa break dulu di atas ini nih. Berapa ini ya? 1120. 1120 atau break trendline ini. Ya, break trendline itu baru kita ikut. Selama dia belum break, kita masih kategorikan dia masih downtrend kan. Masih di daerah bawah. Tadi kan kita berharap adalah dia bisa membentuk cup ya, terus habis itu mulai membentuk handle-nya kita masuk. Berarti ya karena ini udah gagal, ya otomatis berarti yang kita mau udah tidak disetujui oleh pasar. Ya, yang kita mau tidak disetujui oleh pasar, ya kita tinggal lihat support dan resistennya saja. Ya, jadi tunggu dia break dari dia bisa stay di atas 1120 atau break dari trendline ini. Itu untuk BSDE.
Oke, ini saham banyak saham-saham yang sebenarnya bagus-bagus untuk kita bawa ke periode bullish di Oktober, November, Desember ya. Jadi teman-teman tinggal perhatikan aja area-area buat masuknya. Oke, BBTN itu kalau tidak salah di 1400 berapa gitu ya. 1450. Jadi tunggu dia break dulu di area situ. 1450 kalau teman-teman hitung komet ini udah gagal ya kometnya ya. Ya benar ya, dia udah gagal ya. Belum ya. Belum, dia masih ada di sini ya. 1450 dia break baru kita ikut. Kalau dia turun ya udah kita biarkan aja dia turun. Biarkan dia selesai konsolidasi di bawah. Begitu dia break 1450 baru kita ikutan ya untuk BBTN. Oke, BRIS bagaimana? BRIS kemarin sempat bergerak tapi habis itu tidak bergerak lagi ya. Nah, ini BRIS ya. Saya sih ngambil ancang-ancang nunggu dia di bawah. Ini kalau dia bisa break gitu ya. Ini kan teman-teman lihat sendiri ya. Ini kan dia udah turun. Ini turun ya. Terus habis itu ini flag. Nah, flag ini kan adalah flag untuk bearish kan. Ya harapan saya adalah 1730 itu bisa menahan pergerakan turun dari si BRIS. Nah, teman-teman kalau mau amannya, ya tunggu dia break dari trendline ini. Break dari resisten trendline-nya. Baru teman-teman masuk. Ya, jadi tinggal perhatikan aja dia break atau dia naik. Ya, jadi kalau lihat dari teknikal yang ada, kecenderungannya adalah dia akan turun. Ya, tinggal itu aja. Tinggal perhatikan aja, tinggal tungguin. Ya, Pegas rounding. Coba kita cek. Ya, dia mulai rounding nggak coba? Ya. Nggak juga ya. Oke, nggak ada rounding situ ya. Jadi ambil support dan resisten saja daripada itu ya. Jadi nanti jadi cocok logi nanti. Ya, jadi selama Pegas itu, selama dia masih ikut dengan trendline itu, ya, kita ikut aja. Arto ini saham udah begitu tingginya, terus habis itu nggak terlalu liquid. Ya, Arto apa yang mau kita lihat di sini? Nih, ya kalau teman punya, jagain aja di area sini nih. Berapa ini? 16.850, jagain aja. Kalau dia bisa break, baru teman ikut. Kalau dia nggak bisa, ya jangan ikut dulu. Ya, APLN ini mungkin karena itu ya, karena kemarin hampir mengacaukan semua itu ya. Ini sih enggak ya. Ini masih lumayan itu. Kayak retest gitu ya. Nah, ini tinggal confirm besok. Kayak Asri ya, ASRI ya. Hari ini kan dia udah confirm ya. Ini doji kalau nggak salah ya. Nah, ini tinggal confirm nih besok ya. Besok kalau dia bisa satu candle ke atas gede ya. Berarti ini confirm cuma retest stock. Tinggal confirm aja, APLN juga sama, tinggal confirm besok ya. Kalau dia hijau gede ya, nah itu udah sebuah konfirmasi kalau dia retest stock. BDMN kita udah bilang ya di sekitar 3.000 sampai ke 3.000 sampai 2.000 itu adalah trading range untuk BDMN. Jadi ini kalau buat kita mau melakukan trading, ya ini cycle-nya itu masih lama sekali. Ini baru fase A. Fase A baru selesai, ini baru memasuki fase B. Nah, fase B buat kita itu adalah fase akumulasi. Ya, nah kalau teman-teman mau ikutin pergerakannya, itu biasanya masih lama sekali. Tapi kalau mau swing ya, swingnya bisa di sekitar 2.000 sampai 3.000. Itu untuk swing doang. Oke, Adaro. Ya, saya akan pilih sekitar 3 atau 4 saham lagi ya. Ini Adaro ya. Sama ya, kita tungguin aja sampai dia selesai dulu nih. Ini kelarin dulu pattern ini. Oh ya. Kelarin dulu baru ikut. Berarti ya tungguin nih sekitar 1.400-an. Tungguin aja di situ. Ya, selama dia belum keluar dari sini, ini memang agak pergerakannya cuma TikTok gitu doang. Itu ada BPTN udah ya. ISSP.
Oke, nah dia udah break ya, dia udah breakdown. Ini mungkin ada peluang untuk penurunan. Nah, cuman tinggal lihat ya, doji ini kan harus dikonfirm besok ya. Dia bisa naik apa enggak? Kalau dia bisa naik ya berarti ini adalah false breakdown. Tapi kalau dia nggak bisa naik ya berarti boom ya, tinggal jatuh. Oke, nah kita lihat PTBA harusnya sama ya dengan si Adaro yang masih konsolidasi. Nah, PTBA ya masih ada peluang sampai ke 2000-an ya. Moga-moga dia tidak turun sampai terlalu banyak ya. Ini trendline atas, kalau kita tarik. Ya nih ya, moga-moga dia tidak sampai turun. Nih ya, ini kan ada trendline ya, ada trendline berarti sekitar 2170-an sampai 2150-an. Itu lihat dia cukup kuat untuk menahan penurunan saat ini. Ya, buat teman-teman yang nggak punya barang lebih baik tunggu aja di atas 2400. Jauh lebih enak. Ya, oke. Nah, habis itu MCOR kita lihat. Ada Bu, ada di itu, ada di nanti habis ini saya upload ke ini ke YouTube. Nah, kalau MCOR ya ini kan tidak ada pergerakan sama sekali ya. Kalau teman-teman lihat di sini. Oke, nah. Oke, ini masih akan lama sekali nih. Ya, dia udah breakdown. Oke, ini udah breakdown ya. Tuh lihat. Ya dia udah breakdown. Apa ada hubungannya dengan sentimen yang Cina itu? Kita nggak tahu juga ya. Tapi ini udah breakdown. Jadi breakdown udah hati-hati. Oke, nah fundamental untuk sektor batubara sebenarnya ini adalah sekali lagi ya sektor yang sudah sunset. Sektor yang sudah sunset. Karena teman-teman kalau misalnya ikutin ya, sekarang udah semuanya didesak untuk ke EBT, energi baru dan terbarukan. Kenapa? Karena polusi atau emisi polusi yang ada itu disebabkan lebih banyak oleh si batubara ini. Karena udah ada penelitian ya, apa yang PLTU yang menggunakan batubara dan lain sebagainya itu adalah penyumbang emisi atau polusi terbesar yang ada. Jadi diharapkan 2000 berapa gitu ya, ini batubara udah akan tidak digunakan lagi. Makanya sekarang kan mulai ke ini kan, mulai digalakan ke gasifikasi ya. Jadi di batubara ini dijadikan gas. Jadi lebih bersih. Ya, itu untuk apa namanya, untuk batubara. Jadi fundamentalnya teman-teman udah bisa raba-raba sendiri lah ya. Oke. UVCR. Ini UVCR ini yang voucher ya. Oke, nah ini masih baru ya, masih baru IPO ya. Buat saya, karena masih baru IPO, teknikalnya itu cuma begitu doang, apa yang mau dianalisa. Jadi makanya kenapa saham-saham yang baru IPO kita tidak perhatikan. Ya, jadi kecenderungan yang ada ya paling cuma euforia, cuman apa namanya, berita-berita yang terus dikeluarkan oleh perusahaan cuma untuk mendorong harga sahamnya kemana-mana. Dan jangan lupa kalau nggak salah UVCR ini masuk ke papan akselerasi ya. Nah, untuk papan akselerasi, sekedar teman-teman tahu ya, batas bawahnya itu adalah Rp1, bukan Rp50. Rp1. Nah, jadi kalau misalnya terjadi apa-apa dengan perusahaan itu, dia bisa turun sampai ke Rp1. Ingat tuh ya. Jadi resikonya benar-benar harus teman-teman perhatikan. MLP. MMLP ini kalau nggak salah nggak terlalu liquid juga kan ya. Ya, nah MMLP sama. Teman-teman tinggal perhatikan aja trendline-nya ya, posisinya. Ini masih bagian properti. Ya, BTPS area konsolidasi di trendline. Coba. Oh ya, semoga ya. Semoga dia konsolidasi di sana. Tapi ini masih belum konsolidasi sih. Semoga dia bisa konsolidasi ya, area sini ya. Kalau dia bisa konsolidasi di situ ya lebih bagus. Ya makanya kalau untuk yang BTPS ini teman-teman juga bisa ikutin dengan foreign flow. Karena ini cukup banyak ya digemari oleh
asing, nggak tahu kenapa. Saya juga nggak tahu kenapa. Ya induknya sendiri BTPN itu kayak ditinggal ya. BTPN sendiri bahkan tidak bergerak sama sekali. Padahal itu adalah bank digital pertama loh. Ya masih kayak gitu ya induknya ya. Ya itu ya teman-teman. Habis ya? Oh habis juga ya. Oke. Nah begitu ya teman-teman untuk market review kita hari ini ya. Semoga bermanfaat ya. Ini teman-teman nanti tinggal lihat ulang ya. Saya memang akan upload ini kembali ke YouTube buat teman-teman yang mungkin yang ketinggalan atau telat masuk, teman bisa mencatat kembali di sana. Oke. Nah, cuma pesan saya untuk menutup pertemuan kita hari ini ya. Ingat teman-teman ya, mau dia euforia, mau dia fear, selalu konfirmasi ke chart. Selalu konfirmasi ke technical. Apakah dia ini euforia, jangan sampai kita ngambil udah di pucuk. Oke, ini udah fear nih, jangan sampai kita ketinggalan padahal dia udah mantul dari support. Oke, ya jadi selalu konfirmasi ke technicalnya, karena technical itu adalah alat sebagai seorang trader untuk mengetahui apakah saya sedang mengambil sebuah posisi dalam kondisi low risk atau saya mengambil posisi dalam keadaan saya emosi, saya euforia, ya saya mengikuti emosi pasar, bukan mengikuti apa yang sudah saya rencanakan. Ya, yang itu paling penting ya teman-teman ya. Jadi tolong perhatikan itu, selalu cek pecat. Oke, thank you teman-teman sudah bergabung, thank you untuk waktunya. Kita ketemu lagi nanti di hari Kamis ya untuk review bagaimana pergerakan pasar selanjutnya. Thank you teman-teman, selamat malam semuanya, tetap sehat ya. Oke, saya izin live. God bless semua.